Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita bersama merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika kita bersama menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Zakaria pasal yang ke-4 saudara, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, di mana dalam konteksnya di sini adalah tentang bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel pulang ke Yerusalem, dan juga bagaimana Zerubabel memimpin orang Israel untuk pembangunan Bait Allah. Saudara, pada waktu itu ada tanggung jawab yang besar. Ada masalah, persoalan besar, ada beban besar yang harus ditanggung oleh Zerubabel. Ada tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh Zerubabel. Dia memimpin orang Israel, dan kemudian dia juga harus memimpin pembangunan Bait Allah. Dan di dalam firman Tuhan ini saudara, datanglah firman Tuhan kepada Zerubabel yang menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan pula dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada Zerubabel yang sedang mengemban satu tugas yang besar, yaitu memimpin orang Israel. Tuhan berkata kepada Zerubabel, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, tetapi andalkanlah roh Tuhan. Saudara, ketika firman Allah menyatakan jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan keperkasaan, melainkan andalkan roh Allah, bukan berarti bahwa tidak perlu kekuatan, bukan berarti tidak perlu keperkasaan, hikmat, pengetahuan, kecerdasan, dan sebagainya. Bukan berarti tidak perlu talenta, kapasitas, dan sebagainya. Orang seringkali menafsirkan firman Tuhan dengan cara yang salah. Ketika Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, langsung ditafsirkan itu berarti tidak perlu kekuatan, tidak perlu keperkasaan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan berkata
melainkan dengan rohku. Artinya di sini saudara, bahwa Tuhan ingin Zerubabel mengandalkan roh Tuhan. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang terpelajar. Kenapa Zerubabel dipilih? Karena dia orang yang mampu. Itu sebabnya Tuhan memilih dia. Jadi yang Tuhan pilih itu orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang cerdas. Tetapi dalam semua kapasitas yang dimiliki, Tuhan menegaskan supaya jangan itu yang diandalkan. Pakai itu, tetapi jangan andalkan itu. Gunakan itu, tetapi jangan andalkan itu. Yang Tuhan mau diandalkan oleh Zerubabel adalah Roh Kudus. Saudara, kita akan berdoa bersama, dan setiap hari saya rindu saudara menjadikan channel ini menjadi sahabat doa saudara. Kita akan terus berdoa, kita akan terus berdoa. Tetapi di samping itu saudara, dalam semua hal yang saudara doakan, saudara juga harus menggunakan kapasitas yang saudara miliki. Dalam bisnis saudara misalnya, saudara harus lakukan yang terbaik. Saudara bangun manajemen yang terbaik, saudara bangun tim yang terbaik, saudara bangun semuanya dengan cara yang terbaik. Dalam semua hal juga demikian. Tetapi dalam mengerjakan semuanya itu, ketika saudara menggunakan kapasitas yang saudara punya, ketika saudara mengerjakan semuanya dengan talenta yang saudara punya, saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Saudara harus mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Kalau kita punya kapasitas, kalau kita punya kekuatan, jangan andalkan itu. Kalau kita punya talenta, jangan andalkan itu. Silakan gunakan itu, tapi jangan andalkan itu. Tapi andalkanlah Roh Kudus. Jadi saudara, seiring kita berdoa bersama, itu bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa konsisten, setiap hari berdoa bersama. Kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Di samping itu, saudara juga harus gunakan kapasitas yang saudara punya. Tetapi andalkan juga Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian apa yang akan terjadi? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menegaskan kepada Zerubabel bahwa jika dia mengandalkan Roh Kudus dalam semua kapasitas yang dia punya, dia tetap mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Artinya apa saudara? Bahwa di depan orang yang mengandalkan Roh Kudus, gunung besar yang menghadang di depan, masalah besar yang menghadang di depan, persoalan besar yang menghadang di depan, beban besar yang menghadang di depan, itu semua akan menjadi tanah rata bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak, Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus, sehingga masalah besar yang akan dia hadapi, tantangan besar, persoalan besar yang akan dia hadapi akan terselesaikan, akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, andalkan Roh Kudus. Gunakan semua kapasitas yang ada, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Maka dengan demikian segala masalah, tantangan, persoalan, beban, tanggung jawab dan sebagainya yang harus saudara tanggung, itu semuanya akan bisa terselesaikan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan mengerjakan perkara besar, sehingga masalah, persoalan, tantangan yang saudara hadapi bisa menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Allah yang akan bekerja dan menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Bukti kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kerjakan dengan cara yang terbaik, tapi kemudian doakan kepada Tuhan. Setiap hari konsisten berdoa bersama, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala masalah yang ada di hadapan saudara. Kemudian selanjutnya juga saudara dikatakan kepada Zerubabel, setelah dia dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, maka dikatakan ayat 7 bagian B, ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, ia mengangkat batu utama dan kemudian orang-orang bersorak. Apa yang dikatakan oleh orang?
Bagus-bagus sekali batu itu. Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Zerubabel akan diakui oleh orang lain bahwa itu sesuatu yang bagus, itu sesuatu yang baik. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan oleh orang yang mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa hasil kerjanya, apa yang dia kerjakan, itu semua berhasil baik. Itu semuanya bagus, itu semuanya baik. Betapa luar biasa Allah bekerja dalam hidup orang yang mengandalkan Roh Kudus. Apa yang dikerjakan akan diakui oleh orang lain bahwa apa yang dia kerjakan itu baik dan bagus. Apa yang saudara kerjakan akan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik dan bagus, saudara, karena Roh Kudus ikut mengerjakannya. Roh Kudus ikut campur tangan. Kemudian yang ketiga, setelah Zerubabel dinasihatkan untuk mengandalkan Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya kalau dia mengandalkan Roh Kudus? Ayat 9, firman Allah menegaskan, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, tangan Zerubabel yang memulainya, yang meletakkan dasarnya, dan tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Bahwa tangan yang memulai itu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Tangan siapa itu? Tangan Zerubabel yang mengandalkan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus, apa yang dia mulai itu akan selesai. Apa yang dia mulai itu akan berhasil. Saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Saudara mau doa-doa saudara mengalami keberhasilan, saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, terlebih dahulu renungkan firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memanggil Zerubabel untuk melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kenapa Tuhan panggil? Karena Zerubabel punya kapasitas. Zerubabel itu mampu, Zerubabel itu bisa. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keperkasaanmu, tapi andalkan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Gunakan semua kapasitas yang kau punya, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Dan jika mengandalkan Roh Kudus, maka yang pertama yang akan terjadi adalah bahwa gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Masalah, persoalan, tantangan yang besar itu akan terselesaikan jika saudara mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Masalah besar yang menghadang saudara itu mampu diselesaikan. Itu sebabnya andalkan Roh Kudus. Gunakan kapasitas saudara, tetapi tetap andalkan Roh Kudus. Dan kemudian apa yang saudara kerjakan, kalau saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, orang-orang akan mengakui, wow, baik sekali ya apa yang dia kerjakan, baik sekali hasil kerjanya. Orang-orang akan mengakui. Dan jika saudara mengandalkan Roh Kudus sama seperti Zerubabel, maka apa yang dimulai Zerubabel, tangannya itu juga yang menyelesaikannya. Artinya apa? Apa yang saudara mulai, apa yang saudara kerjakan, saudara akan melihat itu selesai, saudara akan melihat itu berhasil jika saudara mengandalkan Roh Kudus. Itu sebabnya andalkanlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Hari ini saudara, kita akan berdoa kembali di hadapan Tuhan. Namun demikian saya mau menegaskan kepada saudara, andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkanlah Roh Kudus. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan campur tangan dan mujizatnya dalam hidup saudara. Tuhan jawab saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan saudara, beban saudara. Namun sebelumnya, andalkanlah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat, mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli,
Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara, dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu, menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit, dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah, kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang menderita sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan. Normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anakmu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anakmu Tuhan. Dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami kanker, Tuhan, kanker apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit kanker. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anakmu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anakmu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anakmu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan jika ada anak-anakmu mengalami sakit lever, Bapa, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit getah bening,
Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan. Ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP, dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.